wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang beranggotakan Yustika Andriani, Dea Melani Lutfi Asyari, Wahyu Alvin Khair, Syafira Intantri, Junaidi, Yuyu Amalia Gustari, Raja Elisa Zalmi, Anissa Purnama Asri, Armila Dwita Lara, Miftahul Hasana, dan Raja Siti Nur Aisyah. Kami di sini akan membahas terkait bagaimana cara mengadaptasi layanan kesehatan yang berpusat pada individu untuk populasi yang menua. Baiklah, kita akan masuk ke topik bagaimana cara mengadaptasi layanan kesehatan yang berfokus pada individu untuk populasi lansia ataupun menua. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan sendiri merupakan upaya yang diselenggarakan baik secara individu ataupun bersama-sama dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai organisasi. Misalnya puskesmas ataupun yang lain-lain. Dalam hal ini berguna untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan, mengobati serta mencegah penyakit, serta memulihkan kesehatan baik itu secara perseorangan, kelompok masyarakat, keluarga. Nah, dalam hal ini kita fokuskan untuk membahas mengenai layanan kesehatan dalam lansia. Populasi dunia semakin hari akan semakin meningkat dan menua dengan cepat. Saat ini, persentase populasi lansia di dunia yaitu 8,3%. Dan diperkirakan pada tahun 2050, angkanya diprediksi naik menjadi 15,8%. Dengan demikian, permintaan untuk perawatan primer dan perawatan kesehatan jangka panjang akan meningkat. Maka, dibutuhkan tenaga kesehatan yang lebih besar. Info Badan Statistik penduduk lanjut usia tahun 2022 meningkat menjadi 9.898,39.000 jiwa, 1,5 juta di tahun ini. Lalu 2023 diprediksi akan meningkat 1,1 juta jiwa lansia dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 1,17 juta jiwa rupiah. Dengan meningkatnya jumlah lansia di Indonesia, dunia berkomitmen untuk tujuan global, yaitu untuk pembangunan berkelanjutan yang relevan bagi semua orang dan dimanapun. Bagian dari komitmen ini adalah bahwa orang-orang dari segala usia mendapatkan perawatan kesehatan dan sosial yang mereka butuhkan. Tetapi, sistem kesehatan di seluruh dunia belum siap untuk populasi yang lebih tua. Namun, setiap lansia dimanapun mereka berada, mereka harus memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi dan berpusat pada orang tua ataupun lansia. Maka dari itu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menerbitkan pedoman tentang perawatan terpadu untuk orang tua. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan pada lansia. Orang tua sering mengalami lebih dari satu kondisi kesehatan pada saat yang sama, dan masalah ini cenderung masih berlangsung. Hal ini selain dari kondisi fisik yang menurun seperti kurangnya pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, dan bagian organ-organ lainnya. Selain berdampak pada kondisi fisik lansia, proses penuaan juga berdampak pada kondisi psikologisnya. Selain kita harus mengetahui kesehatan pada lansia, kita harus juga mengetahui apa-apa saja dampak psikologis pada lansia. Yang mana dampak psikologis pada lansia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dampak psikologis ekonomi, dan yang kedua yaitu dampak psikologis sosial. Yang mana dampak psikologis ekonomi ini yaitu umumnya lansia itu dipandang sebagai beban daripada sumber daya tersebut. Maksudnya dipandang sebagai beban di sini yaitu bagi sumber daya tersebut merasa bahwa lansia itu adalah salah satu objek penambah biaya ataupun penambah pengeluaran bagi salah satu keluarga. Nah, yang kedua yaitu dampak psikologis pada lansia sosial, yang mana kehidupan lansia itu dipersepsikan negatif yang dianggap tidak banyak memberikan manfaat bagi keluarga tersebut ataupun bagi masyarakat. Maksudnya di sini adalah lansia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berguna, baik itu di kalangan keluarganya maupun di kalangan masyarakat, apalagi bagi lansia yang memiliki cacat fisik. Maka dia akan lebih merasa tertekan ataupun lebih merasa tidak berguna bagi orang-orang di sekitarnya.
masalah kesehatan orang tua dengan cara yang terfragmentasi yang memiliki konsekuensi negatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua sering bergumul dengan saran yang bertentangan dari penyedia layanan kesehatan yang berbeda. Dan yang kedua, mereka mungkin diberi resep banyak obat yang dapat memiliki interaksi negatif. Dan yang ketiga, dan mereka juga mungkin membayar biaya yang lebih tinggi untuk semua layanan yang berbeda. Seringkali fragmentasi ini berarti bahwa kita kehilangan kesempatan untuk mengelola kondisi kronis dan mencegah orang menjadi tergantung pada perawatan. Nah, tetapi kita tahu bagaimana sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan populasi yang lebih tua dan lebih baik. Sistem kesehatan perlu bergeser dari mengelola setiap penyakit atau kondisi kronis secara terpisah dan mengambil pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan kapasitas fisik dan juga mental lansia. Baiklah, kita akan lanjut ke topik berikutnya, bagaimana titik awal pelayanan kesehatan terpadu. Titik awal untuk pelayanan kesehatan terpadu adalah penilaian tujuan orang tua, kapasitas mereka dan lingkungan fisik dan sosial. Mereka menilai memungkinkan profesional keperawatan kesehatan dan sosial bersama dengan orang tua dan pengasuhnya mereka, contohnya keluarga mereka, untuk mengembangkan rencana perawatan di mana layanan dikoordinasikan di berbagai penyedia dan pengaturan yang disampaikan di rumah orang tua atau sedekat mungkin dengan keluarga mereka, yang mana memastikan akses dalam perawatan terpadu, memiliki layanan kesehatan yang berkualitas dan memanfaatkan sumber daya kesehatan yang ada dengan lebih baik sehingga orang tua atau lansia tidak akan tertinggal dan dapat meningkatkan kualitas hidup orang tua atau lansia dan bisa mencegah atau menghindari stres karena tidak adanya dukungan orang tua atau dari keluarga tersebut. Maka diperlukan dukungan orang tua agar lansia tidak berdiri sendiri. Baiklah, kesimpulan dari hasil PPT kelompok 3 kami di mana kian meningkatnya populasi di seluruh dunia, di mana populasi lansia di dunia sekitar 8,3%. Permintaan untuk perawatan kesehatan membutuhkan tenaga kesehatan dari segala usia untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan juga sosial yang mereka butuhkan. Tetapi, sistem kesehatan di seluruh dunia belum siap untuk populasi yang lebih tua. Layanan kesehatan berkualitas tinggi dan juga berpusat pada orang tua. Itu sebabnya Organisasi Kesehatan Dunia telah menerbitkan pedoman tentang perawatan terpadu untuk orang tua. Karena di mana kita ketahui bahwa orang tua sering mengalami lebih dari satu kondisi kesehatan pada saat yang sama, dan masalah ini cenderung masih berlangsung. Hal ini selain dari kondisi fisik, kondisi lain juga berkesinambungan seperti kurangnya pendengaran, penglihatan, gangguan pencernaan, dan bagian organ-organ lainnya. Selain berdampak pada kondisi fisik lansia, proses penuaan juga akan berdampak pada kondisi psikologisnya. Nah, jadi titik awal untuk pelayanan kesehatan terpadu adalah penilaian tujuan orang tua, kapasitas mereka, dan juga lingkungan fisik serta sosial mereka. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari PPT kelompok 3. Sekian, bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.